Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, tadi kita sudah awali kegiatan pembelajarannya yaitu dengan menggambar ya. Tadi ada dua kegiatan yaitu menggambar sandal dan persegi. Dan beberapa juga sudah menyampaikan hasilnya ya. Oke, dari langkah-langkah yang sudah disusun tadi itu ada nggak yang langkah-langkahnya itu sama? Ada nggak tadi yang langkahnya sama itu? Kalau yang di-share tadi Mbak siapa ini? Mbak Dwi, ini tadi kan langkah menggambar perseginya cuma satu ya. Ini Mbak Dwi sudah masuk? Dwi siapa ya namanya? Mbak Aini ya, Dwi Nur Aini. Ada Mbak Aini? Oh, belum masuk. Mbak Nadia? Iya, Pak. Ya, tadi di langkah menggambar perseginya itu sampai hanya satu langkah ya. Iya, Pak, hanya satu. Kalau yang pas menggambar sandalnya ada berapa? Ada satu juga, Pak. Ada satu juga. Cepat sekali ya gambar cuma satu. Oke. Dari jawaban yang lain itu, kalau yang namanya langkah-langkah mau menggambar itu kan biasanya diawali dengan apa dulu? membuat sketsa. Ya, ada yang buat sketsa, buat garis dan sebagainya. Tapi kan ada yang perlu, yang lebih penting lagi yaitu menyiapkan alatnya dulu. Nah ini kalau alatnya nggak siap, terus mau menggambar sketsanya pakai apa ini? Ini sudah ada menyiapkan alat kan Mbak Agustina ini ya sudah ada. Kemudian kalau langsung ya rata-rata langsung langkah pertama itu langsung menggambar ya. Padahal kan kalau kita menggambar harusnya kita siapkan alatnya dulu karena kan nanti mungkin gambarnya itu membutuhkan penggaris dan sebagainya, itu kan harus disiapkan alatnya dulu. Oke. Nah, dari dua langkah tadi dari menggambar sandal dan persegi, ada nggak yang langkahnya itu bertambah? Jadi misalkan kalau menggambar sandalnya itu 3 langkah, tapi ketika menggambar persegi menjadi 4 atau 5 langkah seperti itu. Ada nggak dari jawaban kalian? Loh, nggak ada semua ini ya? Nggak ada, Pak. Ada ya, oke. Kalau saya balik, misalkan ada nggak langkahnya yang berkurang? Misalkan kalau yang menggambar sandalnya awalnya 3 langkah, itu menjadi 1 langkah atau 2 langkah saja. Ada nggak di sini? Ada, Pak. Ada. Ada. Berarti malah berkurang ya, karena mungkin menggambarnya lebih mudah gitu ya, jadi langkahnya berkurang. Oke, dari gambaran tadi, gambaran menggambar sandal dan persegi, nah nanti akan kita kaitkan dengan materi hari ini yaitu
melanjutkan tahapan yang kemarin, yaitu tahapan desain. Kalau kemarin kita sudah ke tahapan analisis dan sudah clear ya. Oh ya, ini tugasnya tadi sudah di print atau belum? Oke, nanti tugasnya silahkan Belum, Pak. dikirimkan ya. Nanti setelah pembelajaran selesai silahkan dikirimkan. Oke, setelah analisis sudah selesai, nah, tahap berikutnya adalah tahap desain. Nah, desain gambarannya adalah tidak hanya sekedar kita menggambar gitu. Arti menggambar apa saja yang diperlukan, itu tidak hanya sekedar itu dalam tahap desain ini. Dan tadi sudah tergambarkan di yang sudah kalian lakukan tadi. Ternyata ketika akan menggambar persegi atau sandal tadi tidak hanya sekedar menggambar saja, tapi juga menentukan langkah-langkah dalam menggambarnya. Nah, ini adalah tahapan ADI, yaitu tadi ada 5 yang kemarin itu ya. Dan tahap analisis sudah selesai. Nah, kemudian kita akan lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap desain. Nah, tahap desain di sini nanti juga ada 3 kegiatan ternyata dalam langkah mendesainnya. Oke, ini tertutup ya. Nah, kalau makna dari desain sendiri ini saya mengambilnya dari ini ya, yang makna desain yang paling bawah ini, bahwa desain adalah suatu solusi. Kalau diterapkan dalam pembelajaran, maka ada solusi pembelajaran. Tapi kalau diterapkan dalam menggambar persegi atau sandal tadi, berarti solusi untuk menggambar persegi atau sandal. Jadi ada solusinya. Yang menyelaraskan tujuan dan strategi. Berarti ada tujuannya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah kalau tadi yang menggambar persegi, menggambar sandal seperti itu. Nah, strateginya nanti bisa macam-macam ya. Karena ini bangunnya sudah familiar, maka sampean nggak perlu contoh gitu ya. Tapi kalau misal belum tahu, nah berarti harus mengetahui barangnya dulu. Kalau misal belum mengetahui sandal, berarti kita harus tahu sandalnya, kita nyarinya di mana dulu, kemudian bentuknya seperti apa. Itu kalau belum tahu. Tapi kalau sudah tahu ya bisa langsung. Nah, dan strateginya ini adalah bisa mulai dari menyiapkan alatnya yang dibutuhkan apa saja sih, kemudian nanti modelnya seperti apa. Nah, itu nanti yang ditentukan di sini. Dengan tujuan instruksional. Dari tujuan akhirnya dan strateginya, nanti itu dinyatakan dalam sebuah tujuan instruksional atau suatu tujuan yang bisa dilakukan, kegiatan yang bisa dilakukan. Misalkan ya, tadi ada jawabannya, saya cek. Jawabannya siapa ini? Yang terakhir tadi, gambarlah sketsa sandal dengan garis tipis. Nah, itu kan berarti instruksinya berarti harus menggambar garis yang tipis gitu. Berarti kalau garisnya tebal, nah, nggak boleh. Itu namanya instruksinya. Instruksinya kan harus gambar tipis. Berarti kalau gambar tebal berarti ya masih keliru. Kemudian langkah berikutnya adalah baru ditebalkan ya. Jika sketsa jadi, tebalkan garis pada sketsa tersebut. Berarti kalau sudah jadi baru ditebalkan. Berarti gambar awalnya itu tipis dulu baru tebal. Nah, ini adalah instruksi namanya. Nah, kalau nggak sesuai instruksi berarti ya keliru. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan desain. Berarti desain adalah suatu solusi yang di dalamnya adalah terdapat tujuan, kemudian strategi dalam bentuk suatu tindakan yang nyata seperti itu. Itu adalah yang dinamakan desain. Oke, dari sini dulu apakah ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Ya. Oke, nanti kalau
ingin bertanya, kalau di Zoom ada fasilitas angkat tangan tuh, raise hand itu ya. Nanti silakan itu saja. Oke, langkah yang pertama pada desain adalah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, dari tahap yang pertama ini yaitu yang dinamakan menentukan tujuan pembelajaran, yaitu menentukan tindakan yang spesifik dan terukur yang memungkinkan siswa memenuhi tujuan instruksional. Berarti ada tujuan yang spesifik. Nah, dari sekian banyak langkah tadi yang bisa kita gunakan dalam menggambar persegi atau sandal tadi, ternyata kita memilih untuk memulai untuk menggambar sketsa misalkan gitu. Nah, apakah ketika kita ingin menggambar langsung bisa menggambar sketsa? Nah, ya harusnya tadi kan kita menyiapkan alatnya dulu gitu. Nah, itu adalah tindakan spesifiknya. Padahal masih ada kegiatan yang lain yang bisa kita lakukan. Misalkan ya, kalau kita langkah pertama adalah menyiapkan alat, nah mungkin saja didahului dengan kita harus membeli alatnya dulu, misalkan gitu. Nah, sebelum membeli mungkin ada langkah yang awal lagi, yaitu harus punya uang dulu, gitu misalkan. Nah, ada yang lebih awal lagi sebelum punya uang, yaitu bekerja dulu. Nah, itu adalah langkah-langkah yang semuanya bisa dilakukan ya, bekerja, dapat uang, kemudian membeli itu kan semuanya bisa diamati. Tapi yang di sini yang lebih spesifik yang mana sih? Nah, masuk kertas saja harus beli dulu. Nah, ini pakai kertas yang sudah ada kan bisa. Nanti kan nggak perlu sampai membeli dulu. Nah, itu adalah yang spesifik. Sebenarnya bisa kita silakan beli dulu, nah, bisa saja. Dan itu juga termasuk langkah-langkahnya. Tapi berhubung kita sudah memiliki alatnya tadi, maka ya kita tinggal menyiapkannya saja. Jadi tindakan yang spesifik ini adalah tindakan yang sangat banyak sebenarnya yang bisa kita pilih, tapi kita pilih yang lebih mudah. Gitu ya. Seperti sandal tadi ya. Sandal kan macam-macam, ada yang sandal jepit, ada yang sandal slop, ada yang sandal bakia, ada sandal sepatu, macam-macam itu ya. Tapi ternyata yang dipilih di sini tadi mayoritas adalah ya di share itu sandal jepit ya. Tadi ada bakia satu itu Mbak Dea tadi. Bakia lah. Nah, itu kan banyak pilihan, tapi saya memilih sandal jepit. Nah, itu namanya yang spesifik. Di sini tadi ada nggak yang menggambar beberapa macam jenis sandal? Sepertinya nggak ada ya. Pasti yang digambar hanya satu jenis saja. Iya, Pak. Oke. Itu namanya adalah tindakan yang spesifik. Yang penting sesuai dengan instruksinya apa yang dilakukan. Nah, itu adalah langkah yang pertama. Berarti sebelum menggambar sandal atau persegi tadi, kita harus tahu tindakan apa yang harus saya lakukan supaya saya nanti bisa mendapatkan gambar sandal tadi. Nah, di bagian desain ini juga sama. Yang kita tentukan yang pertama dulu adalah bukan menggambarnya, tapi kita menentukan tindakannya dulu. Nanti apa sih yang akan kita lakukan? Yang di sini adalah disebut dengan tindakan yang spesifik. Spesifik karena masih banyak sekali pilihan tindakan yang bisa kita ambil, tapi kita pilih yang sesuai dan yang paling cepat gitu ya, seperti itu namanya tindakan spesifik. Nah, kalau kita hubungkan dengan media pembelajaran, nah karena kemarin kita sepakati adalah medianya adalah suatu permainan gitu. Maka di sini adalah kita harus tahu aturan mainnya dulu. Secara murni itu seperti apa. Misalkan ketika saya memilih, kelompok saya memilih ular tangga, berarti saya harus tahu dulu cara bermain ular tangga. Berarti aturan mainnya.
Nah, kalau saya sudah tahu aturan mainnya, baru nanti saya bisa menerapkan di kelas. Karena tujuan kita kan tidak belajar bermain ular tangga, bukan, tapi menggunakan ular tangga, bukan belajar bermain. Jadi aturannya kita harus sudah tahu dulu, dan dipastikan juga siswanya itu mayoritas sudah bisa bermain ular tangga tadi. Nah, jangan sampai kita ingin menggunakan ular tangga tapi siswanya belum ada yang menggunakan. Nah, berarti kita nanti akan belajar dua hal ya, belajar permainan dan juga belajar materi atau matematika kalau dalam sekarang ini ya. Ya, berarti kita harus tahu aturannya dulu. Nah, tidak hanya ular tangga saja ya, seperti catur, monopoli, kemudian ludo dan sebagainya, itu kita harus tahu aturannya dulu. Aturan murninya seperti apa sih? Nah, kalau sudah tahu, nah itu nanti bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, itu kalau permainan, tapi kalau dalam seperti sketsa tadi berarti kita harus tahu langkah-langkahnya. Untuk menggambar persegi itu langkah-langkahnya seperti apa sih? Untuk menggambar mungkin bangun lain seperti balok, kubus, itu seperti apa sih? Berarti kita harus tahu langkah-langkahnya dulu. Nah, kalau sudah tahu langkah-langkahnya, nanti baru bisa diterapkan di kelas. Ya, nanti jangan sampai kita belum tahu langkahnya, tapi langsung kita terapkan di kelas. Anak-anak silakan menggambar sandal, tapi kita belum tahu cara menggambarnya gimana. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kita sudah tahu, baru kita sampaikan ke siswa. Berarti yang pertama adalah kita harus tahu aturannya, aturan permainannya, atau langkah menggunakan medianya. Itu adalah langkah yang pertama dalam desain. Oke, berikutnya adalah strategi instruksionalnya. Nah, di sini, gambarannya adalah, misalkan adalah sandal itu adalah permainan murninya gitu ya. Sandal tadi adalah permainan murninya. Kemudian persegi itu adalah yang akan sampean berikan ke siswa. Jadi sandal ini adalah permainan murninya, kalau ular tangga ya ular tangga yang baru beli dari toko sebelah gitu ya. Kemudian persegi ini adalah ular tangga yang sudah sampean siapkan untuk di pembelajaran. Berarti kan kita kan nggak mungkin kita menggunakan ular tangga yang murni langsung kita berikan ke siswa. Pasti nggak mungkin. Kalau seperti itu ya pastinya kita ingin bermain saja di kelas gitu. Nah, langkah yang kedua adalah menetapkan hubungan yang jelas antara materi dan tujuan pembelajaran. Nah, ini mulai kita memasukkan materinya. Kalau sekarang kita nanti fokusnya di matematika ya. Berarti dari aturan atau langkah tadi kita harus memasukkan materinya atau matematikanya. Misalkan ya ketika kita tadi menggambar sandal, nah itu kan tadi nggak ada unsur perseginya di situ. Jadi, contohnya punyanya siapa tadi yang menggambar sandal ya. Saya coba dibacakan punyanya Mas Gavin, coba. Langkah membuatnya sandalnya apa saja Mas Gavin? Langkah membuat sandalnya itu yang pertama menyiapkan alat yang akan digunakan. Lalu membentuk persegi panjang, ditambahkan setengah lingkaran di atas dan di bawah. Setelah itu ditambahkan persegi panjang untuk pengikat kaki dan sandalnya. Yang terakhir terbentuklah sandal bagia. Oh, bagia. Oke, Mas Gavin, berarti ada 5 langkah itu ya. Oke, nah ini berarti kan dari bagiannya yang dicontohkan Mas Gavin tadi itu kan, misalkan kalau kita ingin mengajarkan segitiga atau persegi lah ya tadi ya, persegi ya, itu kan nggak nampak perseginya, tapi yang nampak tadi disampaikan setengah lingkaran dan persegi panjang tadi ya. Jadi perseginya nggak nampak. Nah, supaya nampak perseginya, yang dilakukan apa? Coba Tristia.
Ya Mbak Tristia lakukan apa? Dari langkah membuat sandal menjadi langkah membuat persegi tadi yang dilakukan apa? Iya Pak, gimana Pak? Langkah yang berubah dari menggambar sandal ke menggambar persegi tadi apa Mbak Tristia? Langkah yang berubah kan langkahnya berbeda Pak. Apa yang pertama? Yang berubah apanya? Gambarnya Pak berubah. Ya gambarnya pasti beda. Masa sandalis sampean bentuknya persegi kan ya nggak mungkin. Dari langkahnya, kalau gambarnya pasti berubah. Langkahnya. Langkah menggambarnya Tahu. tadi yang berubah. Ada yang berubah nggak punya Mbak Tristia? Nggak ada Pak. Nggak ada. Saya tadi nggak gambar. Pelanggaran ini. Loh. Ya, nanti silakan diikuti ya. Coba Mbak Novi. Iya Pak. Langkah yang berubah apa dari langkah menggambar sandal ke menggambar persegi? Yang berubah itu di sandal kan saya nulisnya buat tali sendal, jadi di perseginya itu cuma menggambar alas saja. Oh, berarti ada pengurangan ya. Yang awalnya ada talinya, kemudian yang di persegi nggak ada talinya gitu ya. Iya Pak. Selain itu, Tidak ada. Soalnya langkahnya cuma 2 saya. langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama itu buat alasnya terlebih dahulu. Setelah itu yang kedua itu buat tali sendal gitu Pak. Oh gitu. Lah alasnya bentuknya apa? Alasnya bentuk kaki itu Pak. Bentuk kaki ya. Lah perseginya bentuknya apa? Bentuk kotak. Loh kan beda kan, harusnya kan ada perubahan. Nah, kalau awalnya bentuknya kayak kaki ke persegi ya harusnya kan juga ganti. Oh, saya kira sama-sama alas penting gitu. Oh ya. Biasanya kan aneh nanti ada alas sandal yang bentuknya persegi. Saya belum kemarin kayaknya ada tapi bentuknya bukan persegi sih. Lebih ke persegi panjang ada itu kalau sandal yang aneh-aneh. Oke ya. Jadi itu tadi berarti ketika sudah menggambar sandal, berarti kalau kita ingin menggunakan untuk menggambar persegi, ternyata bisa. Bisa, tapi harus ada bagian yang diganti. Kalau nggak sampai ganti, nanti instruksi menggambar sandal diterapkan, nanti tetap yang tergambar akan sandal lagi gitu ya. Apalagi kalau bentuknya nggak disebutkan kayak punyanya Mbak Novi tadi ya, itu nanti memang gambarnya macam-macam nanti. Nah itu berarti mulai memasukkan materinya di situ. Berarti awalnya saya hanya menggambar sandal, ini supaya bisa saya gunakan untuk menggambar persegi itu gimana? Berarti ada bagian yang diganti. Nah, diganti ini bisa menambah atau bisa mengurangi. Kalau tadi Mbak Novi kan mengurangi ya, awalnya ada talinya, kemudian dikurangi. Tapi apakah sudah membentuk persegi? Ya, kalau belum berarti harus ada langkah lagi supaya memang terbentuk persegi. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya, karena kita tujuannya adalah ingin menyampaikan suatu materi. Jadi dari sesuatu yang atau dari menggambar sandal, biar bisa digunakan dalam menggambar persegi, maka harus ada yang diganti. Nah, yang diganti kan pasti bisa keseluruhan, bisa sebagian. Seperti menyiapkan alat, kayaknya alatnya sama aja, berarti itu nggak perlu diganti. Sketsanya lah, kemungkinan bentuknya beda lah. Ini kemungkinan yang sketsanya ganti. Awalnya persegi panjang, mungkin dipunyanya Mas Gavin tadi, itu menjadi persegi saja. Seperti itu, berarti ini mulai memasukkan. Jadi di sini ada langkah yang berikutnya, yaitu adalah mulai memasukkan materinya. Kalau misalkan ular tangga tadi, kalau awalnya nggak ada matematika, itu mulai dimasukkan matematikanya. Bagian mana? Ya nggak tahu, ya terserah si pembuatnya. Yang penting
di dalam ular tangganya tadi ada unsur matematikanya. Tuh, Pak, di ular tangga kan sudah ada angka-angkanya 1 sampai 100. Nah, apakah itu nggak berhubungan dengan matematika? Ya bisa terhubung, bisa tidak gitu ya. Kalau yang kita ajarkan adalah bangun datar, ya angka tadi nggak berefek gitu ya. Tapi kalau yang kita ajarkan tentang bilangan, tentang urutan, itu bisa. Jadi tergantung. Tapi yang jelas di sini adalah mulai memasukkan materi atau matematika di dalam medianya, di dalam permainannya. Ya, di bagian mana terserah, mau di bagian nomor 1 silakan, bagian langkah ketiga silakan, langkah kesekian silakan, yang penting matematikanya sudah mulai dimasukkan. Nah, kemudian berikutnya, karena tadi sudah dimasukkan unsur matematikanya, maka baru menyampaikan materinya dengan urutan yang logis tadi. Berarti kita setelah memasukkannya, mungkin menambahkan, mungkin mengurangi. Nah, ini yang penting adalah tetap logis untuk diterapkan. Tetap kalau ada beberapa langkah, berarti urutannya tetap logis. Nah, kalau sudah dimasukkan materi kok kayaknya kok aneh gitu ya diterapkan, berarti itu nggak logis, berarti harus ada yang diganti lagi. Kalau misalkan sudah diganti kok sudah sesuai, nah itu berarti bisa diterapkan seperti itu. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Dari gambarnya tadi, kalau kita contohkan adalah sandal tadi, yang punyanya Mas Gavin tadi ya, yang persegi panjang, itu berarti kan kita potong supaya membentuk ukurannya yang sama. Kalau dinalar, oh masih logis, berarti itu bisa diterapkan. Nah, tapi kalau yang punyanya Mbak Novi tadi, kalau gambaran saya itu alas kaki kan bentuknya ya kayak kaki gitu ya. Itu kalau ke persegi langsung kan nggak bisa. Nah, itu berarti kan nggak logis kita menggunakan alas kaki untuk langsung menggambar persegi tanpa diberikan tambahan instruksi lagi. Nah, itu nggak logis, berarti nggak bisa digunakan. Jadi kalau selama bisa digunakan, berarti ya itu sudah termasuk yang logis. Nah, kalau di ular tangga, misalkan kalau ularnya awalnya hanya ada menit ini ya. Kalau ularnya misalkan awalnya hanya 5 dan kita tambahkan menjadi 6, kalau itu masih logis, bisa. Tangganya kita ganti pohon, kalau masih logis, bisa. Awalnya 100, saya jadikan 200, kalau masih bisa diterapkan, ya silahkan. Seperti itu ya. Berarti ada bagian-bagian yang bisa diganti atau juga ditambahkan. Yang terpenting di sini adalah matematikanya mulai dimunculkan. Oke, kalau dari sini, langkah berikutnya adalah kita mulai mendesain. Nah, mendesain nanti dari media yang awal, kemudian kita ingin menerapkan dalam pembelajaran. Itu berarti ada bagian yang diganti. Supaya apa? Supaya matematikanya bisa masuk di situ. Kalau nggak samain ganti, nanti matematikanya nggak akan masuk. Berarti harus ada yang diganti. Diganti atau ditambahkan atau dikurangi sehingga matematikanya masuk dan juga masih logis untuk diterapkan. Berarti mulai tahap mendesain. Mendesain ulang dari media yang akan digunakan. Seperti itu. Nah, ini adalah langkah yang kedua. Nah, setelah mendesainnya sudah ditetapkan nanti papannya seperti ini, kemudian aturannya seperti ini, dan sebagainya. Nah, langkah yang ketiga adalah strategi dalam pengujian. Nah, namanya kita pembelajaran pasti ada tahap ujian. Nah, kalau pembelajaran ujian kan identik dengan memberikan pertanyaan gitu ya. Nah, kenapa kalau diberikan pertanyaan? Ya, karena untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran kita itu sudah sampai ke siswa atau belum. Nah, kita bisa mengukurnya dari situ. Kalau kita nggak menguji siswanya, maka kita nggak tahu apakah siswanya sudah bisa atau belum tentang materi yang kita ajarkan. Maka di sini ada yang perlu namanya umpan balik atau tahap pengujian. Nah, bentuknya nanti bisa macam-macam.
yang paling mudah adalah dengan memberikan soal latihan yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Misalkan siswa mampu menggambar persegi, berarti nanti tugasnya ya silahkan menggambar bangun persegi gitu. Kalau yang digambar sudah bentuknya persegi, berarti ya, oh berarti tujuannya sudah nyampe. Tapi yang digambar ternyata sandal, oh berarti tujuannya belum nyampe gitu. Berarti harus ada pengujiannya supaya tujuan pembelajarannya tercapai seperti itu. Sehingga kalau dalam media nanti yang langkah berikutnya yang kita terapkan adalah ada asesmennya atau ada penilaiannya seperti itu ya. Bentuknya bisa macam-macam tadi ya, bisa soal, bisa melaksanakan aktivitas dan sebagainya. Tapi kalau di matematika atau dalam pembelajaran biasanya dalam bentuk soal latihan. Sehingga di media tadi yang sudah kita siapkan itu berarti kita siapkan soal-soal latihan atau mungkin kegiatan gitu ya, juga bisa. Kalau soal latihan ya misalkan gini, kalau ular tangga nanti saya tambahkan aturan mainnya, nanti siapa yang berhenti di angka 2 harus menggambar persegi. Selama si pemain tidak berhenti di angka 2, ya tidak perlu menggambar persegi. Tapi kalau berhenti di angka 2 ya harus menggambar persegi. Nah itu adalah namanya pengujian. Loh Pak, kenapa kan nomor 2 harus menggambar? Padahal kan aslinya nggak ada. Ya itu tadi, ada tambahan-tambahan supaya matematikanya bisa masuk di media yang kita siapkan seperti itu. Nah, oke, berarti 3 langkah ini adalah yang akan dilakukan dalam tahap desain. Yang pertama adalah ada aturannya, kemudian aturan asli, kemudian bisa kita desain lagi. Bisa kita kembangkan, bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi. Yang penting matematikanya bisa masuk. Kemudian desain elemennya menyesuaikan seperti papannya, dadu dan sebagainya itu menyesuaikan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah di dalamnya ada pengujian, ada asesmen, ada penilaian supaya kita bisa mengukur bahwa siswanya nanti bisa mencapai tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah ini tadi adalah langkah-langkah kita pada tahap desain. Ada 3 langkah ini yang akan kita gunakan. Dan nanti juga ada 3 langkah ini yang akan kalian lakukan terhadap media yang sudah kalian tetapkan yang akan dibuat seperti itu. Oke, mungkin sebelum waktunya habis itu, mungkin ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau nanti dalam satu kelas kan ada beberapa kelompok kan Pak, yang ini untuk pembuatan media. Misalkan ternyata tidak sengaja ada yang medianya itu sama, tapi kan bentuknya kan ciri khasnya berbeda atau aturan dan materinya berbeda. Itu nggak apa-apa Pak? Atau Ya, kalau kemarin di awal kan pertama ya rembukan dulu per kelas, nanti usahakan beda dulu. Nah, tapi kalau wis mau mentok kok nggak ada media yang lain yang bisa diterapkan ya sama nggak apa-apa. Karena nanti ada kemungkinan ada bagian-bagian tertentu yang berbeda ya antar kelompok tadi, nggak masalah. Tapi bukan kelompok 1 dan 2 nanti sama-sama membuat ular tangga, nanti gunakan gantian, nah seperti itu ya. Nanti pasti harus ada pembedanya. Tapi bisa Terima menggunakan kasih, media yang Pak. sama gitu. Oke, sama-sama. Yang lain? Iya, Pak. Mbak Zahiro ada? Ada, Pak. Husen?
Absenan. Miftahul Huda Husain ada? Ya. Hilda, Ada Pak. Safa. Hilda, Hadir, Pak. Ada Pak. Safa. Hadir. Oke, Ilma, Hadir. Rajib, Nggak bisa masuk Pak. oh nggak bisa masuk. Oke. Sally, Hadir, Pak. Alfi, Melati, Melati hadir, Pak. Ainun, Hadir Pak. Anissa. Hadir Pak. Pak, kok saya belum di absen Pak? Siapa? Saya juga, Pak. Saya juga, Pak. Sama Pak, saya juga. Oh, berarti sama termasuk orang-orang pilihan itu ya. Berarti sudah saya anggap hadir gitu. Malah harus. Oh, Tapi yang saya panggil nggak Kaget, Pak, respon, saya, nah Pak. itu baru yang bermasalah. kaget banget. Ya, oke. Saya hadir. Oke, sebagai penutup, nah ini adalah Google Map ya. Saya nggak lama-lama, 1 menit ya. Jadi terkait dengan desain, berarti yang penting adalah kita sudah merencanakan tujuan. Yang penting kita sudah tahu tujuannya, nanti insya Allah kita akan mengetahui jalannya. Yang penting adalah tujuannya dulu, nanti insya Allah kita akan mencapai, kita akan mengetahui jalannya seperti itu. Oke, demikian materi pada hari ini tentang desain. Untuk PPT-nya nanti bisa dilihat di e-learning, dan jangan lupa absen di e-learning gitu ya. Untuk hari ini saya ajukan sekian. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita bahas hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum.